Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini. Di video kali ini saya akan membahas motor Matic 160cc-nya Honda yang baru saja hadir dengan generasi baru, yaitu Honda PCX 160 2025. Beberapa waktu yang lalu, motor ini hadir terlebih dahulu di Eropa yang versi 125cc. Dan belum lama setelah itu, akhirnya hadir juga di Indonesia dengan versi 160cc. Nah, bagaimana opini saya tentang generasi baru Honda PCX 160 2025 ini? Simak videonya sampai selesai. Saya akan bahas dari beberapa poin berikut ini. Untuk desain Honda PCX 160 2025 ini dari segi bodi masih khas PCX sebelumnya. Yang paling terlihat berbeda ada pada stang yang untuk pertama kalinya ditutup cover. Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya yang stangnya dibiarkan terbuka tanpa cover. Lalu untuk perubahan selanjutnya ada pada bagian bodi sayap di atas pijakan pengendara yang sekarang lebih tinggi. Jadi membuat ruang kaki lebih luas. Untuk lampu PCX 2025 ini secara desain tampil lebih simpel. Dari lampu depan terdapat DRL yang hanya ada satu garis tebal membentang seperti huruf V. Lalu di ujungnya ada sein. Kemudian untuk lampu dekat dan jauhnya sekarang model 2 mata. Bentuknya jadi lebih sporty seperti Vario 160. Kemudian untuk lampu belakangnya sekarang juga hanya ada satu garis. Dan di atasnya ada satu garis lampu lagi untuk lampu rem. Lalu seinnya ada di bagian bawahnya. Untuk teknologinya masih sama dengan sebelumnya, yaitu full LED. Untuk dimensi PCX 2025 ini secara sekilas masih tidak jauh beda dengan generasi sebelumnya. Masih dengan ciri khasnya yaitu bodi yang besar, dengan ukuran panjang 1936 mm, lebar 742 mm, tinggi 1123 mm, jarak sumbu roda 1313 mm, jarak terendah ke tanah 135 mm, tinggi tempat duduk 764 mm, berat 133 kg, serta kapasitas tangki 8,1 liter. Meskipun bodinya besar, namun masih tergolong cukup ringan, jadi masih mudah untuk dikendarai. Untuk panel info PCX 2025 ini sekarang sudah memakai display TFT 5 inch. Selayaknya panel info full TFT pada umumnya, tampilan layarnya bisa dirubah-rubah sesuai selera. Dan akhirnya Honda menyematkan fitur yang bisa dikoneksikan ke smartphone. Honda menamakannya Honda Road Sync. Jadi dengan fitur ini kita bisa menampilkan notifikasi panggilan, pesan, musik, dan navigasi di layar panel info motor ini. Untuk tombol-tombol di PCX 2025 ini dibandingkan generasi sebelumnya lebih banyak, terutama di tipe tertingginya. Karena di sebelah kiri ada tombol multifungsi untuk mengatur menu yang ada di panel info. Lalu ada tombol untuk mengoperasikan fitur traction control. Kemudian ada tombol di jangkauan jari telunjuk yang merupakan tombol lampu dekat, lampu jauh, serta pas beam. Untuk sebuah motor Matic, ini cukup unik menurut saya. Untuk kunci PCX 2025 ini masih sama dengan sebelumnya, sudah keyless, dengan fitur Answer Back System dan alarm, sehingga lebih menyulitkan pencuri. Untuk tempat penyimpanan PCX 2025 ini secara kapasitas dan kuantitas masih sama. Dari laci hanya ada di sebelah kiri model tertutup, lalu bagasi di bawah jok masih sama yaitu kapasitas 30 liter. Sangat besar untuk di kelasnya. Nah, yang berubah ada pada colokan charger smartphone, yang sebelumnya model USB Type A, sekarang jadi USB Type-C dengan daya maksimal 5 volt 3 ampere. Harusnya bisa mengecas lebih cepat. Untuk kaki-kaki PCX 2025 ini pun juga masih sama dengan generasi sebelumnya. Paling hanya beda di suspensi belakangnya, yang mana di tipe tertingginya sekarang pakai yang ada tabung tambahannya. Mungkin ini diambil dari ADV 160 kali ya. Velg pakai tipe cash wheel dengan diameter depan 14 inch dan belakang 13 inch. Ban tubeless dengan ukuran 110/70 di depan
dan 130/70 di belakang. Rem cakram di depan dengan kaliper 2 piston untuk tipe tinggi dan 3 piston untuk tipe terendah. Lalu belakangnya juga cakram dengan kaliper 1 piston. Untuk fitur pengereman pakai CBS atau Combi Brake System untuk tipe terendah dan ABS untuk tipe di atasnya. Lalu suspensi depan teleskopik biasa. Untuk ergonomi PCX 2025 ini secara keseluruhan masih mirip sebelumnya, di mana khasnya motor matic dimensi besar, joknya lebar. Ya, meskipun busanya tidak seempuk kompetitornya, namun masih cukup nyaman. Posisi stang juga cukup rendah dan dekat ke pengendara, jadi lebih mudah beradaptasi mengendarai motor ini. Yang berbeda adalah pijakan kaki, yang mana pada posisi selonjor sekarang lebih luas, jadi telapak kaki bisa lebih masuk. Tidak seperti generasi sebelumnya yang sebagian telapak kaki keluar bodi ketika posisi selonjor. Kemudian untuk ergonomi penumpang juga masih sama dengan sebelumnya. Joknya lebar dan nggak terlalu tinggi. Meskipun punya bodi yang lebar, namun tidak terlalu mengganggu kaki. Dan yang saya suka dari PCX dari generasi sebelum-sebelumnya hingga sekarang adalah pijakan kakinya. Secara desain lebih keren dan eksklusif. Jika posisi menutup, bisa menyatu dengan garis desain bodi, dan jika dibuka, dimensi pijakannya sangat memadai telapak kaki. Serta ada juga lapisan karet sehingga tidak membuat licin. Untuk mesin di PCX 2025 ini juga masih sama dengan sebelumnya. Kapasitas 156,9 cc 4 katup dengan teknologi ESP+. Diameter kali langkah 60 x 55,5 mm. Rasio kompresi 12:1, tenaga 16 PS di 8.500 rpm, torsi 14,7 Nm di 6.500 rpm. Kapasitas oli 0,8 liter, masih cukup bertenaga sih untuk di kelasnya. Dan motor ini dilengkapi fitur traction control atau Honda menyebutnya dengan Honda Selectable Torque Control. Jadi bisa mencegah overtraksi pada ban belakang. Untuk rangkanya juga masih sama dengan generasi sebelumnya, pakai tipe double cradle. Dan ini pakai bahan pipa baja ya, bukan ESAF yang pakai plat di press, jadi lebih kokoh. Untuk varian Honda PCX 2025 ini ada 3 varian tipe. Beda dengan generasi sebelumnya yang hanya ada 2 tipe. Tipe terendah ada tipe CBS, di atasnya ada tipe ABS, dan tipe tertingginya ada tipe Road Sync. Perbedaan pada tiap tipe paling utama adalah panel infonya. Di tipe tertinggi yaitu Road Sync pakai display Full TFT, sedangkan tipe ABS dan CBS masih digital monokrom. Dan bentuknya pun juga masih sama dengan generasi sebelumnya. Lalu perbedaan selanjutnya ada pada pengereman. Di tipe Road Sync dan ABS pakai pengereman dengan fitur anti-lock braking system. Yang masih belum tahu fitur ini apa sih fungsinya? Jadi fungsinya untuk mencegah ban terkunci ketika mengerem. Sedangkan untuk tipe CBS pakai fitur Combi Brake System, yang sistemnya pada saat mengerem belakang, rem depan akan ikut mengerem jika kita tarik tuas rem belakang setengah hingga penuh. Kemudian perbedaan selanjutnya ada pada suspensi belakang. Di tipe Road Sync pakai suspensi dengan tabung tambahan seperti ADV 160. Sedangkan tipe ABS dan CBS tidak pakai tabung tambahan. Lalu ada perbedaan detail dari warna emblem dan velg di tiap tipe. Untuk pilihan warna, tipe CBS ada warna hitam, silver dove, merah, dan putih. Sedangkan tipe ABS ada warna hitam dove, silver dove, merah dove, dan putih. Lalu tipe Road Sync ada warna hitam dove dan merah. Untuk harga PCX 2025 ini menurut website resmi PT Astra Honda Motor on the road Jakarta, tipe CBS di harga Rp33.750.000, tipe ABS di harga Rp37.350.000, dan tipe Road Sync di harga Rp40.350.000. Nah, untuk on the road wilayah Jawa Timur khususnya Malang Raya, di tempat saya ambil gambar di salah satu dealer Honda yaitu Honda MPM Basra Kota Malang. Untuk tipe CBS di harga Rp35.014.000, untuk tipe ABS di harga Rp38.719.000,
Lalu tipe Roadster di harga Rp41.719.000. Oke, jadi kesimpulan dari motor ini adalah motor yang bisa dibilang perubahannya cukup positif meskipun tidak signifikan seperti kompetitornya. Setidaknya punya tambahan varian yang membuat calon pembeli jadi lebih punya banyak pilihan. Desain yang kini lebih simpel namun tetap elegan. Fitur di panel info lebih canggih. Serta ergonomi pengendara lebih baik dari sebelumnya. Ya, meskipun secara mesin masih tidak berubah, namun masih cukup bertenaga di kelasnya. Jika saya nilai dari 1 sampai 10, saya bernilai 7,5. Jadi seperti itu saja video pembahasan opini saya mengenai Honda PCX 160 2025 ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram, TikTok, dan Facebook saya di @mojobibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.